Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan, kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat." Tema kita pada saat ini, panggilan Abraham. Panggilan Abraham. Kisah tentang umat Allah bermula ketika Allah memilih Abram, anak Terah, dan menyuruhnya pergi ke Kanaan. Maka Tuhan berfirman pada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Allah memanggil Abram, bapa yang ditinggalkan, dianggungkan. Abram kemudian dikenal sebagai Abraham, bapa banyak bangsa, untuk pindah dari tanah kelahirannya di Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Allah berjanji kepada Abraham bahwa, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat." Abram dan Sarai menuruti perintah Allah untuk pergi ke Kanaan. Namun Abram dan Sarai mulai menghadapi beberapa masalah. Ketika mereka sudah sangat tua, Allah memberkati mereka dengan seorang anak yang bernama Ishak, yang akan melanjutkan janji-janji Allah. Ishak lahir ketika Abraham berusia 99 tahun. Anak ini dinamakan Ishak, yang artinya tertawa, karena Sarah tertawa ketika Allah mengatakan bahwa ia akan melahirkan pada usia lanjut. Kejadian pasal 18 ayat 9-15. Janji-janji Allah sering mengalami tantangan, terutama ketika Abraham diperintahkan untuk mengorbankan Ishak, anaknya. Abraham percaya kepada Allah ketika Allah memerintahkannya untuk mengorbankan Ishak, dan Allah akhirnya menyelamatkan Ishak. Dan sekali lagi berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya yang sangat banyak akan menjadi berkat bagi semua bangsa di bumi. Kejadian pasal 22 ayat 1-19. Beberapa puluh pasal selanjutnya dalam kitab Kejadian ini bercerita tentang bagaimana janji Allah kepada Abraham dan Sarai mulai diwujudkan dalam kehidupan dan petualangan keturunan mereka, keturunan Ishak, Yakub, Yusuf, dan keluarga mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bagaimana ketaatan yang ditujukan oleh Abram ketika Allah memanggil, ketika Allah berfirman kepadanya, sekalipun mereka belum dijelaskan di sini bahwa tanah Kanaan atau yang disebut dengan tanah perjanjian itu mereka belum pernah melihat, dan mereka juga belum pernah ke sana. Tetapi karena ketaatan oleh firman Allah, mereka berani melangkah.
mereka berani meninggalkan orang tua mereka, mereka berani meninggalkan kampung mereka, mereka juga berani mengambil resiko. Tetapi karena keberanian itu, maka Allah menggenapi janjinya kepada mereka. Sekalipun janji itu adalah janji tentang keturunan, di mana keturunannya akan seperti bintang di laut dan seperti pasir di laut. Tetapi janji itu tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan. Bayangkan Abraham baru berumur 99 tahun, maka ia baru akan mendapatkan janji itu, yaitu ketika lahir salah seorang yang bernama Ishak, dan Ishaklah yang meneruskan keturunan itu sampai kepada kita saat ini. Tetapi bagaimana istrinya sendiri? Ia juga tertawa ketika dia menerima tamu yang dikirim oleh Allah, yaitu tamunya dari Allah, yaitu malaikat Tuhan. Ia tertawa ketika malaikat itu berkata kepadanya, "Kamu akan mendapatkan atau melahirkan seorang anak." Ia tertawa. Kenapa dia tertawa? Secara manusia tidak mungkin, karena ia melihat kondisinya bahwa ia sudah tua. Tetapi bagi Allah adalah tidak ada sesuatu hal yang mungkin. Semua mungkin bagi Allah. Itulah sebabnya pelajaran yang kita dapatkan pada saat ini, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan bimbang, tetapi taat saja sesuai dengan firman Tuhan. Jangan ragu, tetapi ikutilah firman Tuhan. Barang siapa yang tidak bimbang, maka orang-orang itu adalah yang mendapatkan janji Allah. Janji Allah telah dia tuangkan di dalam firman Tuhan. Ia berjanji bahwa ia menyertai kita. Ia berjanji bahwa ia menolong kita. Ia menyertai bahwa ia tidak pernah membiarkan kita. Ketika Allah sudah berjanji bagi kita semua, adakah yang kita ragukan tentang masalah-masalah dalam kehidupan kita? Adakah yang kita khawatirkan ketika Tuhan bersama-sama dengan kita? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Setiap pergumulan, setiap persoalan, mari kita untuk memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dan memampukan kita. Terima kasih Bapa yang baik, yang penuh kasih di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, di mana firman-Mu telah Tuhan nyatakan melalui kehidupan Abraham, di mana Abraham yang disebut dengan Abraham, ia telah menerima janji itu. Sekalipun dalam perjalanan imannya, maka ada banyak tantangan, tetapi Allah tetap ada untuk menggenapi janji itu kepada Abraham. Bapa, kami juga mungkin ada banyak segudang masalah yang kami alami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan juga menolong kami seperti Tuhan menolong Abraham. Terima kasih Bapa, jangan pernah tinggalkan kami, jangan pernah biarkan kami, tetapi tetap bersama-sama dengan kami, sehingga sampai akhirnya bisa kami melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.